Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rasya Gaisan Wahab dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini saya akan membahas sebuah kasus yang mungkin terasa dekat dengan keseharian kita, yaitu ketika seorang dokter harus berhadapan dengan pasien yang lebih memilih doa daripada obat. Yuk kita bedah kasus ini pakai filsafat ilmu. Pertama, kita lihat dulu dari sisi ontologi, yaitu apa sih hakikat masalah ini yang sebenarnya. Di desa kecil itu ada seorang dokter yang ingin menyembuhkan pasiennya dengan ilmu kedokteran modern, vaksin, terapi ilmiah dan sebagainya. Tapi pasiennya itu termasuk seorang ibu muda, justru lebih percaya pada doa dan pengobatan tradisional. Bagi si ibu, berobat ke dokter terasa tidak percaya kepada Tuhan. Nah, masalahnya intinya ini bukan soal siapa yang benar atau salah. Masalah ontologinya adalah dua pihak ini memiliki cara pandang yang berbeda tentang apa itu realitas, penyakit, dan kesembuhan. Dokter sebagai fenomena biologis yang bisa dijelaskan secara ilmiah, sementara pasien itu memiliki penyakit sebagai bagian dari takdir dan ujian spiritual. Keduanya nyata, hanya berbeda sudut pandang. Baik, di sini sekarang kita masuk ke epistemologi, yaitu dari mana kita mendapat pengetahuan dan bagaimana kita tahu itu benar. Dokter mendapat pengetahuan itu dari riset ilmiah, uji klinis, data statistik. Ini yang disebut sebagai pengetahuan empiris, bisa diuji, dibuktikan, ataupun diulang. Sementara si ibu ini mendapat pengetahuannya dari keyakinan agama, pengalaman komunitas, dan tradisi turun-menurun. Ini adalah pengetahuan normatif dan transendental, tidak selalu bisa diuji laboratorium, tapi sangat nyata dirasakan oleh penganutnya. Filsafat ilmu mengajarkan kita juga bahwa kedua sumber pengetahuan ini tidak harus saling menghancurkan. Ilmu pengetahuan modern memang hebat, tapi ia punya batas. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan seperti apa makna hidupku atau kenapa aku yang sakit. Disinilah agama dan spiritualitas masuk mengisi kekosongan itu. Jadi dokter yang bijak bukan hanya membawa stetoskop, tapi juga membawa empati dan keterbukaan untuk memahami dari mana pasien itu mendapatkan kebenaran dalam hidupnya. Kita lanjut ke bagian terakhir, tapi paling penting, aksiologi, yaitu apa nilai dan etika yang harus dipegang dalam situasi ini. Disinilah dilema sang dokter paling terasa. Di satu sisi, sebagai profesional, ia punya kewajiban etis untuk memberikan informasi medis yang benar dan menyelamatkan nyawa pasiennya. Di sisi lain, ia juga harus menghormati otonomi pasien ataupun hak setiap orang itu membuat keputusan atas tubuh dan hidupnya sendiri berdasarkan nilai yang mereka percaya. Etika kedokteran modern menyebut prinsip ini sebagai informed consent, atau pasien berhak tahu semua informasi, lalu memilih sendiri. Dokter itu tidak boleh memaksa, tetapi juga tidak boleh diam dan membiarkan pasiennya itu celaka. Jadi, pendekatan yang paling etis adalah dokter menyampaikan informasi medis dengan jelas, jujur, dan penuh rasa hormat tanpa merendahkan keyakinan pasiennya. Misalnya nih, dokter bisa bilang, "Ibu, saya menghormati keyakinan ibu. Doa itu luar biasa, dan bersama doa, izinkan saya juga membantu dari sisi medis, karena keduanya ini bisa berjalan beriringan." Pendekatan ini bukan kompromi yang lemah. Ini justru tanda kecerdasan emosional dan etika yang tinggi. Jadi, apa sih kesimpulan kita hari ini? Yaitu filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya adalah cara manusia mencari kebenaran, hanya dengan jalan yang berbeda. Sains menjawab pertanyaan bagaimana, sementara itu agama menjawab pertanyaan mengapa.
Sebagai calon pendidik agama Islam, tugas kita ini bukan memilih salah satu dan membuang yang lain, tapi menjadi jembatan yang menghubungkan keduanya dengan bijak, empatik, dan bertanggung jawab. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, berobatlah karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan menurun pula obatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.